Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman ya di video ketiga. Ini mungkin video yang terakhir pada pertemuan kedua. Nanti akan saya lanjutkan. Ini akan saya bagi apa namanya ini PowerPoint-nya ke teman-teman semua untuk teman-teman menambah untuk dipelajari. Sorry, untuk teman-teman mempelajari selanjutnya, gitu ya. Oke, selanjutkan kemarin sudah sampai pada kerajaan atau suku-suku di bangsa Arab, ya. Nah, ini kita lihat teman-teman semua, ini kondisi tanah Arab berbatu, ya. Kalau pasir masih berbatu, terutama di Mekah. Mekah itu sangat berbatu. Teman-teman sudah ada yang umrah atau berhaji mungkin ya. Di sana memang isinya batu, sangat tandus, ya. Kenapa di situ ada pemukiman? Berbagai macam ahli para pakar sejarah mengatakan karena adanya sumur Zam-Zam dan kemudian ada mereka membentuk sebuah pemukiman pada waktu itu. Nah, sekarang kita bahas suku Quraisy, suku yang sudah masuk ke dalam ayat Al-Qur'an dan merupakan sukunya Nabi Muhammad SAW. Suku Quraisy ini dalam bidang politik berfungsi untuk memilih pimpinan dalam peperangan antar suku. Nah, dulu kakaknya Nabi itu menjadi orang yang sangat terpandang dan pemimpin suku Quraisy yaitu Abdul Muthalib. Jadi beliau ini dalam artian adalah bukan juru kunci apa namanya ya, yang memegang kunci Ka'bah pada waktu itu Abdul Muthalib. Ada juga suku yang terpandang yaitu dari Bani Umayyah, itu kan juga salah satu suku terpandang. Turunan Utsman bin Affan, Muawiyah dan sebagainya suku terpandang. Nah, kebanyakan suku Quraisy itu adalah pekerjaannya berdagang. Mereka berdagang ke daerah Syam, itu daerah sekarang disebut dengan Suriah, Damaskus itu ya. Makanya Nabi pada waktu itu diajak berdagang oleh pamannya, yaitu Abu Thalib ke Syam, ke Suriah kalau saat ini. Karena di Mekah itu pada itu merupakan jalur perdagangan juga. Dari orang-orang Yaman ketika mau berdagang ke Syam itu melalui kota Mekah. Nah, sebagai perlintasan orang-orang daerah gurun Jazirah Arab itu melewati Mekah karena di situ ada tempat peristirahatan. Kalau sekarang rest area ya kan ada airnya di situ. Nah, makanya orang sana banyak menjadi pedagang, termasuk Rasul. Nah, bahasa yang digunakan pastinya adalah bahasa Arab. Nah, karena bahasa Arab itu memiliki sastra yang tinggi. Bahasa Arab itu sastra yang cukup tinggi karena bangsa Arab pada waktu itu yang dijunjungnya itu adalah sastranya. Makanya Allah menurunkan Al-Quran dengan sastra yang sangat tinggi yang tanpa bisa ditandingi oleh manusia manapun. Ya. Nah, dan mereka juga sangat menghargai atau sangat mementingkan yang namanya silsilah keturunan. Makanya orang-orang Arab itu kan binnya banyak sekali apal ya. Kalau di Indonesia kan sekarang ada namanya Syekh Habib itu ya, keturunan Habib Rizik, Habib siapa? Ada Habib Rizik, Syihab, kemudian siapa? Smite dan sebagainya itu kan banyak. Jadi sampai turunnya itu akan tercatat itu ya. Sifat dan karakteristik umum bangsa Arab. Nah, mereka memang terkenal dengan setia kawannya ada dua sifat, yang baik dan buruk. Jadi apa ya? Ya sangat setia kawan ketika salah satu temannya disakiti, kalau sedang bagus ya mereka akan membela temannya dengan mati-matian. Kemudian kesatria, makanya orang Arab tidak mau harga dirinya itu diremehkan. Ya. Berperang itu merupakan pada waktu itu ya, mereka hobi berperang dan sebagainya. Ketika harga dirinya turun, itu akan melawan kan dia bersifat kesatria. Amanah, mayoritas orang Arab pada waktu itu memang bisa dipercaya. Ketika dikasih janji itu bisa dipercaya. Kemudian suka menolong, ketika ada tamu, ada dan sebagainya itu mereka sangat terbuka ya, suka menolong antar sesama. Itu sifat-sifat kebaikannya orang Arab. Yang saya katakan lagi menghormati tamu, ya. Nah ini yang buruk, merendahkan derajat wanita. Saya katakan tadi, orang-orang Arab itu pada waktu itu
wanita tuh hanya dijadikan seperti barang, ya. Tidak ada harganya sama sekali pada waktu sebelum Nabi Muhammad itu lahir atau diangkat menjadi rasul, ya. Kemudian mudah emosi. Nah, ini yang mungkin juga kekurangannya orang bangsa Arab, ya. Makanya sekarang orang Arab itu kan mohon maaf mudah tersulut konflik. Nah, Libya, Mesir, orang Arab itu, Tunisia, Suriah, itu mudah tersulut emosinya karena harga diri itu adalah nomor satu. Mudah emosi, gampang panas. Saya nggak tahu apa kaitannya dengan mungkin kondisi daerahnya yang panas atau apa, akan tetapi mereka memang sedikit mudah tersulut emosinya. Apalagi kalau harga dirinya direndahkan, laki-laki dan sebagainya direndahkan. Dan juga kalau orang Jawa mengatakan atos, ya, keras kepala, ngeyelan dan sebagainya. Nah, itu teman-teman semua penjelasan terkait dengan kebudayaan bangsa Arab dan sekitarnya, ya, sebelum Islam lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi kalau menurut Karen Armstrong itu jahiliyah yang dikatakan bangsa itu yaitu mereka itu tidak berakhlak dengan baik. Oleh karena itu Rasul ada, ya, Nabi Muhammad memiliki kegalauan spiritual. Kemudian beliau bahasanya orang sekarang apa ya? Merenung di Gua Hira untuk mencari petunjuk dan mendapatkan wahyu pada waktu itu. Bagaimana sih bangsaku kok seperti ini? Bangsaku saling berperang, bangsaku secara akhlak, secara moral tidak bagus, ya, terjadi penindasan dan sebagainya. Rasulullah hadir untuk membebaskan bangsa Arab dari sifat-sifat seperti itu. Meskipun pada waktu itu tantangannya juga cukup kuat, ya, Rasulullah terutama dari kalangan-kalangan bangsawan orang suku Quraisy, ya, pada waktu itu, karena meskipun Rasulullah termasuk dari suku bangsa yang dari keturunan bangsawan, tapi juga tantangan dari saudara-saudara juga cukup kuat, terutama dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, dari Abu Sufyan, termasuk agak masih sedikit satu bani lah, satu saudara dan sebagainya. Oleh karena itu Rasul datang untuk, kalau bahasa anak sekarang itu, membebaskan dari sifat kejahilian mereka untuk menuju jalan yang benar. Karena sebenarnya utama Rasulullah datang ke bumi itu apa? Untuk memperbaiki akhlak. Nah, untuk memperbaiki akhlak. Nomor satu tuh itu. Ya. Supaya akhlak-akhlak manusia, bukannya di Arab kalau sekarang, di seluruh dunia menjadi akhlak yang terpuji. Makanya saya katakan, apabila orang di dunia, terutama orang Islam, itu mencontoh sifat akhlaknya Nabi Muhammad, pasti akan menjadi orang yang baik, akan menjadi negara yang maju dan macam sebagainya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kedua cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya sambung di materi-materi selanjutnya dengan mungkin menggunakan metode-metode yang lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.